Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, seneng banget nih kami bisa balik lagi nemenin Anda semua. Iya, hari ini kita mau lanjut lagi nih nelusuri masa lalu Pak Wardiasa. Tepatnya waktu beliau kecil di Temanggung. Kita fokus ke gimana sih didikan orang tuanya Pak Warnen atau Pak Agen ya panggilannya. Betul, sama Ibu Kamilin juga gimana didikan mereka itu ikut ya ngebentuk karakter Pak Wardiasa. Siapkan Sobat Asa, kita kayak jalan-jalan ke kaki Sindoro. Siap dong. Yuk kita bayangin bareng-bareng ya Sobat Asa. Pagi-pagi buta gitu di desa, dinginnya nusuk, kabutnya masih ada di lereng Sindoro. Nah, di suasana kayak gitu, tuh keluarga Pak Agen udah mulai aktivitas. Udah sibuk ya, bahkan sebelum matahari nongol kayaknya. Bener banget. Wardiasa kecil tuh udah punya tugas penting loh. Abis subuh, dia mesti jemur biji kopi robusta di atas kepang. Itu loh Sobat Asa, anyaman bambu yang gede gitu. Oh, yang buat jemur itu ya? Harus beres sebelum sekolah dong. Iya, harus kelar sebelum berangkat ke sekolah Ongkoloro, sekolah rakyat zaman dulu itu. Terus sorenya, kopinya dimasukin lagi. Abis itu ada tugas lagi, bersihin lampu teplok. Lampu teplok ya, bukan petromak gitu. Biasanya kan orang dulu. Nah, ini uniknya. Katanya sih bukan petromak, soalnya Pak Agen agak gimana gitu. Trauma sedikit lah. Dulu ada tetangga yang kena musibah kebakaran gara-gara lampu petromak itu. Jadi ya pakai teblok aja. Oh gitu ceritanya. Nah, ngomongin Pak Warnen Harjowibowo alias Pak Agen ini, figurnya emang menarik banget ya. Beliau kan pegawai bank, terus perawakannya tinggi, besar. Iya, katanya terkenal pekerja keras sama disiplinnya. Wah, luar biasa ya. Banget, disiplinnya tinggi banget. Walaupun ada asisten rumah tangga, anak-anaknya tuh tetap dikasih tugas harian. Beliau sendiri juga nggak segan nyapu, bersihin kamar mandi. Tapi ada lagi nih ciri khasnya. Apa tuh? Jangan-jangan soal suaranya itu ya? Yang katanya kalau bersin, wah heng gitu, sekampung bisa dengar. Hahaha. Nah itu dia, bener banget. Mungkin saking semangatnya kali ya Sobat Asa. Tapi ya, di balik sosoknya yang tegas itu, ada satu petua penting dari Pak Warnen. Ojo milikan. Ojo milikan. Apa tuh artinya? Artinya itu, jangan menginginkan atau ngerasa punya hak atas sesuatu yang bukan milik kita. Ini kan sebenarnya inti dari integritas ya, kayak pelajaran anti korupsi alami gitu, dari kecil udah ditanamin. Wah, keren banget. Jadi prinsip itu diajarin lewat keseharian ya. Tapi denger-dengar beliau juga bisa tegas banget kalau udah menyangkut haknya sendiri. Ada insiden kebun kopinya dirusak taruna waktu latihan gitu. Iya benar. Beliau itu taat aturan, what gitu istilah Jawanya. Tapi kalau haknya diganggu, wah beliau berani maju. Waktu itu langsung nemuin komandan tarunanya minta tanggung jawab. Tegas ya. Tapi di sisi lain jiwa sosialnya tinggi juga. Tinggi banget. Pas zaman revolusi rumahnya itu sampai jadi kayak markas pejuang gitu. Beliau ikut nyumbang logistik, terus sama Ibu Kamilin juga ngerawat tentara yang luka. Jadi ada kontras gitu ya, antara tegas ke diri sendiri dan aturan, tapi juga peduli banget sama sosial. Jadi Pak Agen ini nggak cuma pegawai bank, tapi juga petani yang jago ya. Sampai dapat penghargaan petani teladan. Betul sekali. Beliau itu beli lahan dari nabung gaji, terus diolah sendiri dengan tekun. Kebun kopinya di Dukuh Candi itu terkenal bersih banget, rapih. Terus inovatif juga orangnya. Inovatif gimana tuh? Dia jago banget ngeracik pupuk kandang, pakai kotoran kuda sama ayam peliharaan sendiri. Nah, racikannya itu katanya ampuh banget Sobat Asa. Lahan yang gersang berbatu aja bisa dibikin subur, sampai bisa ditanami vanili, dan sukses. Wardiasa kecil juga sering diajak, ikut belajar nanam langsung sama ayahnya. Wah, jadi inget pantun nih. Kalau pagi rajin ke kebun kopi, sore hari bersihkan lampu. Iya, Didikan keras, penuh arti, jadi bekal menimba ilmu. Bisa aja nih. tapi ada yang menarik nih Sobat Asa. Meskipun keluarga Pak Agen itu kan termasuk kelas menengah ya, terpandang lah. Wardiasa kecil aja dipanggil Mas. Itu kan panggilan hormat ya sama teman yang lebih tua. Tapi gaya hidupnya sederhana banget. Gimana sederhananya? Ke sekolah aja, itu nyeken, tahu kan nyeker? Nggak pakai alas kaki sama sekali. Wah, serius. Itu nunjukin banget ya ajaran kesederhanaan dari orang tuanya. Padahal mampu ya sebenarnya. Iya, bahkan ada cerita lagi kalau pas hujan, bajunya itu dilepas, terus dibungkus pakai daun pisang.
Biar apa? Biar tetap kering buat dipakai besoknya lagi. Hemat banget. Itu sejalan banget sama prinsip Pak Agen yang lain. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi diajarin buat ngasih, buat mandiri, jangan minta-minta, walaupun hidupnya sederhana. Nah, kalau Pak Agen tadi kan sisi disiplinnya kuat banget ya. Terus gimana sama ibunya, Ibu Kamilin Harjo Sudarmo? Beliau jadi penyeimbang gitu. Persis. Ibu Kamilin ini digambarin sebagai penyeimbangnya. Sifatnya cenderung ngujo, kalau bahasa kita mungkin lebih permisif ya, agak memanjakan dibanding Pak Agen. Contohnya gimana tuh? Misalnya soal uang jajan nih. Itu disiapin di tempat khusus. Anak-anak boleh ambil sendiri kalau emang perlu, tapi tetap ada pemahaman tanggung jawabnya. Nggak boleh sembarangan ambil. Terus peran beliau pas revolusi juga, luar biasa. Ngerawat sekitar 30 pejuang yang luka loh di rumah mereka dengan sabar banget. Kebayang ya repotnya. Kedekatan luar biasa sama ibunya juga kelihatan ya. Kayak bantu nyari kayu bakar gitu sepulang sekolah. Iya, ada momen-momen kedekatan itu. Tapi penting nih Sobat Asa, bukan berarti masa kecilnya isinya cuma kerja keras sama disiplin melulu. Oh, jadi masih ada waktu main juga ya? Tentu aja, masih ada ruang buat main. Abis bantu ibu atau ayahnya, Wardiasa kecil masih sempat main merpati atau memet. Itu loh, nangkep ikan kecil di sungai bareng teman-temannya. Nah, ini dia pentingnya keseimbangan tadi Sobat Asa. Betul, betul. Ada disiplin dari ayah, tapi ada juga kelembutan, kasih sayang, sama kebebasan buat eksplorasi dari ibu. Kombinasi ini kan yang seringkali bikin pribadi jadi kuat, tapi tetap punya hati ya. Iya, jadi nggak kaku gitu ya. Nah, terus cerita berlanjut nih. Pak Warnen pensiun tahun 1956. Oh iya, terus gimana setelah pensiun? Kuda-kuda kesayangannya namanya lucu-lucu. Manis, Dawuk, sama Slamet yang biasa nemenin beliau keliling desa. Ya terpaksa dijual. Habis itu beliau fokus total jadi petani. Makin ahli dong ya merecik pupuknya. Makin jago. Dan di sini nih Sobat Asa, ada koneksi yang nggak disangka-sangka gitu. Keahlian Pak Warnen ngeracik pupuk kandang secara tradisional di kaki Sindoro itu, Kenapa tuh? Ada hubungannya sama Pak Wardiasa dewasa? iya, puluhan tahun kemudian, keahlian itu kayak nyambung gitu loh sama karir Pak Wardiasa di industri pupuk kimia modern. Siapa sangka coba, keahlian sederhana ayahnya jadi kayak warisan nggak langsung di bidang yang beda banget. Unik ya, benang merahnya melintasi generasi dan teknologi. Wah, luar biasa banget ya ceritanya. Jadi dari penelusuran singkat kita soal masa kecil Pak Wardiasa ini, banyak banget ya saripati yang bisa kita ambil soal disiplin, kerja keras dari kecil, pentingnya jujur, kayak prinsip ojo milikan tadi. Betul. Terus nilai kesederhanaan, pentingnya peran ayah dan ibu yang seimbang dalam ngasuh anak, sama gimana keahlian praktis itu bisa punya efek jangka panjang yang nggak terduga. Bener banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat kita semua Sobat Asa. Seberapa jauh sih didikan dan pengalaman masa kecil itu ngebentuk kita yang sekarang? Kira-kira nih, pelajaran apa dari kisah Pak Agen dan Ibu Kamilin ini yang paling ngena atau relevan buat Sobat Asa saat ini? Pertanyaan bagus itu, buat kita pikirin masing-masing ya. Nah, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa. Tetap bareng kami, karena kami pasti bakal balik lagi dengan topik-topik lain yang pastinya nggak kalah unik dan menarik. Betul sekali. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.